Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Ada orang di sini? Oke. Baik Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita. Kita mau beribadah kepada Tuhan pagi hari ini. Mari kita semuanya bersatu dalam doa. Bapak yang baik, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi yang indah ini. Kami boleh datang ke rumah-Mu Tuhan. Dan kami mau menyiapkan hati kami Bapa untuk kami fokus kepadamu Tuhan pagi hari ini. Kami mau memuji nama-Mu, kami mau menyembah nama-Mu Tuhan. Bahkan kami akan mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Persiapkan hati kami Bapa untuk kami siap ditabur dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Bila setiap kami yang datang di tempat ini membawa segala persoalan problem yang kami hadapi Tuhan, kami tahu Tuhan yang sanggup memulihkan semuanya Bapa. Dan kami tahu dan kami percaya saat kami berjalan bersama Tuhan, ada pengharapan yang baru, ada kekuatan yang baru. Dan kami siap Tuhan memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan. Kami percaya mukjizat Tuhan dan kuasa Tuhan ada di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memuji nama Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Saya undang Bapak untuk bisa kita semua untuk bangkit berdiri. Kita percaya Tuhan Yesus kita bangkit dan membebaskan kita. Amin. Kita naikkan pujian ini. Come on. Kita percaya dengan iman kita Tuhan Yesus bangkit. Amin. Yeay. Sama-sama katakan, dengan imanku ku menyatakan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Katakan dengan imanku ku percaya padamu. Engkaulah Yesus, Tuhan dan Rajaku. Katakan surga ku nyatakan kedahsyatan-Mu oh Tuhan di hidupku. Sama-sama katakan, Dia bangkit aku hidup, Dia bangkit selamatkanku, Dia bangkit dan berkuasa. Haleluya, ku mau nyatakan Dia bangkit bebaskanku, Dia bangkit pulihkanku, Dia bangkit dan namanya. Haleluya, terpujilah namanya. Yang percaya Yesus kita bangkit, angkat tanganmu katakan, dengan imanku ku mau nyatakan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Amin. Katakan dengan ku percaya padamu. Engkaulah Yesus, Tuhan dan Rajaku. Sebab surga bumi ku nyatakan kedahsyatan-Mu oh Tuhan di hidupku. Katakan, come on. Dia bangkit aku hidup, Dia bangkit selamatkanku, Dia bangkit dan berkuasa. Haleluya, ku mau nyatakan Dia bangkit, Dia bangkit pulihkanku, Dia bangkit untuk selamanya. Haleluya, terpujilah namanya. Yang dibebaskan oleh darah Tuhan bertepuk tangan. Come on. Hey. Kita percaya Yesus kita bangkit mengalahkan maut. Haleluya. Mari setiap jemaat Tuhan satukan suaramu katakan, Dia bangkit aku hidup, Dia bangkit selamatkanku, Dia bangkit dan berkuasa. Haleluya, ku mau nyata katakan Dia bangkit, Dia bangkit, pulihkanku, Dia bangkit
untuk selamanya. Haleluya, terpujilah namanya penciptaku hidup. Dia bangkit, dia bangkit. Haleluya, ku mau nyatakan dia bangkit, bebaskanku. Dia bangkit, pulihkanku. Dia bangkit untuk selamanya. Haleluya, puji namanya. Haleluya, puji namanya. Haleluya, terpujilah namanya. Hey. Sebab kita percaya Tuhan, Kau yang setia membebaskan kami. Haleluya, lebih lagi sorakan haleluya. Bapak Ibu, berikan salam kanan kiri belakang, berikan kata-kata yang luar biasa pagi hari ini. Anda sangat luar biasa. Mari kita lebih lagi kita sorakan Tuhan kita hebat, dan kita mau nyatakan kebesarannya. Amin. Come on. Woo. Katakan, Yesus Kau kekuatan di hidupku. Amin. Takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumberku waktu saat kami melewati lembah kelam. Lembah yang gelap kan ku lewati. Amin. Sebab Engkau sertaku. Dengan imanku, dengan imanku ku diselamatkan. Dengan apa? Oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Yesus Kau kekuatan di hidupku. Amin. Katakan, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Amin Tuhan, Kaulah sumberku. Kami percaya. Lembah yang gelap kan ku lewati. Yes Tuhan, sebab Kau beserta. Dengan imanku, dengan imanku ku diselamatkan. Come on, jemaat Tuhan, nyanyikan. One, two, one. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Yes Tuhan. Sama-sama katakan. Tanganku ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Yes Tuhan, namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang perkasa,
Sorakan haleluya. Kita percaya kita umat pilihan Allah, amin. Kita percaya kita pilihan Allah yang dibebaskan oleh maut yang membelenggu, amin. Mari kita naikkan pujian ini. Mari bangkit umat pilihan Allah, come on. Mari lebih lagi naikkan pujianmu. Biar sukacita mengalir di tempat ini, come on. Bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaannya, dipanggil ditebusnya, menjadi anak-anaknya, untuk memberitakan segala perbuatannya. Katakan dalam iman melangkah, firman-Nya meneguhkan, Roh Kudus yang kuatkan, memberi kuasa. Umat Tuhan, come on, bangkit. Bangkitlah, jadilah umat pemenang. Bangkitlah, jadilah terang bagi dunia. Bangkitlah, bangkitlah, jadilah umat pemenang, berjalan melangkah memberitakan kasih-Nya. Bangkit, 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 umat pilihan Allah. Katakan, hey, dengan sukacita katakan, saya terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaannya, dipanggil ditebusnya, menjadi anak-anaknya, untuk memberitakan segala perbuatannya. Dalam iman melangkah, firman-Nya meneguhkan, Roh Kudus yang kuatkan, memberi kuasa. Sing it. Bangkitlah, jadilah umat pemenang. Bangkitlah, jadilah terang bagi dunia. Bangkitlah, jadilah umat pemenang, berjalan melangkah memberitakan kasih-Nya. Sing it. Bangkit, 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 bangkit. Mari umat pemenang, berikan sorak yang terbaik bagi Tuhan kita. Mari dengan satu suara kita nyanyikan pujian ini. Bangkitlah, jadilah umat pemenang. Bangkitlah, jadilah terang bagi dunia. Bangkitlah, jadilah umat pemenang, berjalan melangkah memberitakan kasih-Nya. Bangkit, 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 bangkit. Hey, sorakan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan silakan duduk kembali. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk setiap kami Bapa, kami boleh ditebus dan menjadi umat pilihan-Mu dan mengangkat kami sebagai anak-Mu Tuhan.
Dan sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk pengampunan-Mu yang begitu besar Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan Yesus. Betapa dalamnya pengorbanan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Yes. Mari kita naikkan pujian ini Bapak Ibu. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Yes Tuhan. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahan. Angkat tanganmu, katakan, oh, betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Kami berterima kasih, oh, ku berterima. Yes Tuhan, kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Katakan betapa besar, betapa besar kasih pengampunan-Mu. Thank you Jesus. Tak Kau pandang hina
Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Kami berterima kasih Tuhan, begitu besar kasih-Mu bagiku, begitu besar kasih-Mu bagiku. Pengampunan yang Kau beri Tuhan, kami bersyukur. Betapa besar kasih-Mu, betapa besar kasih-Mu Tuhan. Pengorbanan-Mu sempurna bagi setiap kami. Kami berterima kasih. Kami berterima kasih Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, selamatkanku. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan untuk pengorbanan. Haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur untuk kasih-Mu, kami mengucap syukur untuk darah-Mu. Pengorbanan-Mu sempurna. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Yesus seperti Engkau yang begitu mengasihi setiap kami. Haleluya, haleluya. Jesus. Jemaat Tuhan katakan, betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina, tak Kau pandang hina hati yang hancur. Sebab itu kami berterima kasih Tuhan. Oh, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkan. Lebih lagi kita nyanyikan, jemaat Tuhan saya undang bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini. Wow, betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Yes Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Sekali lagi jemaat Tuhan nyanyikan dengan segenap hatimu. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan
Tuhan yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih untuk kasih setiamu Tuhan. Kalau hari ini gereja kami mengadakan ibadah perdana di MDC Satelit Tanjung Karang, tepatnya di Hotel Asoka Luxury, di Hotel Asoka Luxury, jam 17 nanti Tuhan. Itu adalah ibadah perdana yang kami lakukan untuk Engkau Tuhan. Kami tidak bisa apa-apa Tuhan, kami bukan merasa kuat, tapi hari ini kami mau belajar untuk taat, kami mau untuk menyiapkan wadahnya. Kami yakin dan percaya Tuhan sedang memanggil orang-orang baru untuk mencari datang dan kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan itu bukan sekedar langkah pelayanan, tapi bagian dari rencana-Mu yang besar bagi kota ini dan generasi di dalamnya. Tuhan, saat ini kami mau membuka hati dan pikirannya kami untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Bukan hanya untuk didengar, tapi untuk dihidupi dalam kehidupannya kami. Urapi hamba-Mu yang dalam menyampaikan firman Tuhan, bukan dengan kehebatan manusia, tapi dengan kuasa Roh Kudus yang mengubahkan. Singkapkan setiap penghalang dalam hati kami, entah itu rasa lelah, kecewa, bahkan rasa merasa tahu. Biarlah setiap kalimat yang keluar bukan hanya terdengar di telinga kami, tetapi menembus hati dan menyalakan iman kami hari ini. Kami mau berkata, berfirmanlah Tuhan, sebab hamba-Mu mendengar. Jadikan tempat ini adalah tanah yang subur bagi benih firman-Mu, dan jadikan kami pelaku firman yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memulai menyampaikan firman ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Silakan dulu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Kris Sukatmono. Istri saya bernama Filia Yosunarto. Saya mempunyai 3 orang anak, Carola, Axelian, dan Niklaus. Dan saat ini saya melayani sebagai gembala di Gereja MDC Bandar Lampung, Masa Depan Cerah bersama dengan Bapak Pendeta David Handiyoko. Dan juga saya sebagai pemimpin kesan. Judul firman saya hari ini adalah menerima kuasa Tuhan melalui kerendahan hati. Saudara, berbeda dengan namanya ikan kakap, bawal, tuna, atau kerapu yang banyak dikenal orang, nama ikan buntal mungkin jarang kita dengar. Padahal ikan laut ini memiliki berbagai keistimewaan. Salah satunya adalah sistem pertahanan dirinya. Ketika menghadapi bahaya, ikan buntal ini dapat menggelembungkan dirinya sehingga menjadi seperti sebuah bola. Dengan demikian, ikan predator akan mengalami kesulitan untuk memangsa ikan buntal itu. Makanya dalam bahasa Inggris, ikan buntal itu disebut sebagai puffer fish, yang artinya ikan yang menggembung. Tapi tunggu dulu saudara, selain jago menggembung, ikan buntal ini juga punya jurus racun super mematikan. Organ tubuh ikan buntal itu mengandung yang namanya tetrodotoxin, yaitu salah satu jenis racun yang sangat berbahaya. Begitu berbahayanya sehingga kekuatannya itu 1000 kali kekuatan racun sianida. Racun yang ada pada seekor ikan buntal ini dapat menewaskan 30 orang dewasa. Jadi ikan yang satu ini tidak boleh dikonsumsi secara sembarangan ya saudara ya. Organ tubuh ikan buntal itu mengandung tetrodotoxin ya. Jadi jelas saudara, kalau dapat ikan buntal di laut, jangan tiba-tiba teriak, "Yeay, dapat ikan buntal, kita bisa masak pakai sambal makannya." Gak bisa saudara. Yang menarik, dalam bahasa Inggris kata puff tadi yang menjadi nama ikan buntal, selain berarti mengembus atau meniup, juga dapat diartikan sebagai tindakan menyombongkan diri. Sebagai contoh, kalimat berikut ini, "She always puff herself up." Artinya dia selalu membesar-besarkan atau menyombongkan dirinya. Nah, jadi ternyata ikan buntal dan kesombongan sama-sama beracun. Yang satu memang racun beneran, yang satunya bisa jadi racun
hati bagi yang mengidapnya. Yang mengerti katakan amin. Dan kedua-duanya sama-sama menjadi racun yang mematikan. Berulang kali dinasehatkan dalam Alkitab, saudara. Supaya orang hidup dalam sikap yang rendah hati. Yang merupakan lawan kata dari kesombongan. Salah satunya yaitu dengan meneladani kerendahan hati dari Tuhan Yesus Kristus. Dia yang semestinya duduk di atas tahta kemuliaan. Rela turun menjadi manusia. Bukan sekedar manusia biasa, saudara. Tapi hamba yang melayani. Dan dia tidak sekedar menjadi hamba. Dia menyerahkan diri sepenuhnya. Bahkan sampai mati di kayu salib untuk membereskan dosa kita. Amin. Luar biasa. Tuhan yang setinggi itu malah memilih merendahkan diri sedalam itu. Dan dari situ kita belajar sebenarnya berkat Tuhan itu kayak air. Gak pernah naik ke tempat yang tinggi, tapi selalu mengalir ke tempat yang rendah. Amin. Jadi di dalam Alkitab, baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, berulang kali diberikan contoh tentang pentingnya sikap rendah hati supaya setiap kita bisa mengalami pertolongan dan kuasa Tuhan yang memulihkan hidup kita. Salah satu pelajarannya adalah melalui kisah hidup dari Naaman, yaitu ditulis di dalam 2 Raja-Raja pasal yang kelima ini. Mari kita pelajari hari ini kisah Naaman. Untuk itu kita baca terlebih dahulu ayat yang pertama sampai yang ketiga untuk mengetahui latar belakang dari peristiwa ini. Saya bantu bacakan buat saudara semua. Naaman, panglima Raja Aram, adalah orang terpandang di hadapan tuannya dan sangat dihormati. Sebab melalui dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada Aram. Ia seorang pejuang gagah perkasa, tetapi menderita suatu penyakit kulit. Orang Aram pernah melakukan penyerangan secara bergerombolan dan membawa sebagai tawanan seorang gadis remaja dari negeri Israel. Gadis itu menjadi pelayan istri Naaman. Ia berkata kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakit kulitnya. Naaman adalah panglima dari kerajaan Aram yang terletak di sebelah timur laut Israel dan yang kini bernama Suria, saudara. Seperti di masa sekarang, sekitar 2.800 tahun yang lampau, yaitu ketika kisah di kitab 2 Raja-Raja pasal yang kelima ini terjadi, ibu kota kerajaan Aram itu juga adalah Damaskus. Naaman adalah seorang perwira yang gagah perkasa. Di dalam kepemimpinannya, kerajaan Aram mengalami yang namanya kemenangan demi kemenangan di berbagai peperangan. Sehingga ia menjadi seorang yang sangat terpandang dan dihormati. Bahkan Raja Aram pun sangat segan kepada Naaman. Namun perwira yang gagah perkasa ini menderita suatu penyakit yang di dalam Alkitab bahasa Indonesia di masa lalu disebut sebagai kusta. Suatu kondisi sakit kulit yang di masa itu tidak dapat diobati. Melalui kondisi yang ia alami tersebut dan hal-hal yang Naaman alami berikutnya, Tuhan membentuk kerendahan hati dalam diri panglima kerajaan Aram tersebut. Sehingga dia boleh mengalami kuasa dan pertolongan Tuhan. Hari ini kita akan belajar, saudara, ada 3 cara Tuhan dalam membentuk kerendahan hati setiap orang. Yang pertama, cara Tuhan membentuk kerendahan hati dalam diri seseorang adalah dengan mengizinkan orang tersebut melewati kesukaran. Di 2 Raja-Raja, pasal yang kelima ayat yang 1. Naaman, panglima Raja Aram adalah orang terpandang di hadapan tuannya dan sangat dihormati. Sebab melalui dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada Aram. Ia seorang pejuang gagah perkasa tetapi menderita suatu penyakit kulit. Saudara, jelas saudara, Naaman itu jenderal yang top. Gagah. Kalau zaman sekarang Instagramnya tuh centang biru. Wah ya, dihormati rakyat dan dijuluki sang gagah perkasa. Tetapi ia menderita suatu penyakit kulit yaitu kusta
yang tidak mampu ia atasi. Naaman punya pencapaian, punya nama besar, setuju gak? Tapi ada kesukaran dalam hidupnya yang gak bisa diselesaikan pakai prestasinya. Yang gak bisa diselesaikan pakai nama besarnya. Dengan cara demikian, Tuhan sedang menyadarkan Naaman bahwa engkau terbatas. Bahwa sesungguhnya di balik seorang perwira yang gagah perkasa, bisa loh mengalami kondisi yang tidak berdaya. Bukan itu aja, Naaman harus mendengar dan mengikuti nasihat seorang gadis remaja Israel yang menjadi tawanan dan pelayan dari istrinya. Saudara, di mana-mana biasanya orang bawah dengerin bos. Ya kan? Ini malah kebalik saudara. Bos yang dengerin anak kecil lagi saudara. Tapi mau gimana lagi? Kalau bahasa Ibraninya udah bohwat, Naaman tuh. Tahu bohwat ya. Mau nggak mau. Sekarang Naaman yang harus mendengar dan mengikuti nasihat dari gadis bahkan yang tidak disebutkan namanya itu. Agar Naaman menghadap Nabi Elisa yang ada di Samaria. Supaya memperoleh kesembuhan. Penyakit kusta itu saudara, kalau saya mau kasih gambaran. Itu dimulai dari bintik kecil. Sepele kelihatannya. Nah, masalahnya dosa pun juga begitu. Iya, dimulai dari hal yang sepele. Kalau itu tidak diselesaikan, akan tumbuh menjadi kebiasaan yang merusak hidup kita. Dosa adalah masalah yang tidak dapat diselesaikan manusia. Dan upah dosa adalah kutuk, maut, neraka, binasa, penghukuman kekal. Tapi di kitab Efesus pasal yang kedua dan ayat ke-8 katakan apa? Sebab karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Karena pemberian Allah saudara. Kita bisa mendapat berkat keselamatan, sukacita, hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus. Yaitu Tuhan dan Juru Selamatnya kita. Beri kita pertanyaan yang paling meriah buat Tuhan kita. Saudara, ada pertanyaan begini saudara. Pak, apa salahnya sih Pak kalau saya chatting sama teman saya yang lawan jenis? Kan cuma teman. Sering ya saudara dengar istilah begitu? Kan cuma teman. Kalau saudara sudah punya suami atau istri, terus saudara enjoy chatting dengan lawan jenis yang kelihatannya sepele ya. Saya mau katakan itu bisa bermasalah. Saya mau tanya, chatting sama lawan jenis itu dosa nggak? Diemin pendeta itu tanda kesombongan. Chatting lawan jenis itu dosa nggak? Nggak dosa ya di poin itu ya saudara ya. Tapi coba chatting terus. Kalau chatting dalam hal pekerjaan, dalam hal pelayanan, dalam hal yang penting, it's okay. Gak masalah. Gimana persiapan untuk acara besok? Sudah selesai belum? Sudah Pak? Oh ya oke. Gak perlu pakai email begini saudara. BTW, kamu lagi ngapain? Kamu lagi di mana nih? Oh lagi di kafe. Sini yuk. Udah makan belum? Belum. Kan nungguin kamu. WK. Mulai kan keluar jurus mautnya saudara. Pak saya kasih tahu ya, next time ada wanita yang chat saudara aneh-aneh. Bang, sibuk gak? Sudah makan belum? Saya ajarin jawabnya begini. Kepo. Bapak-bapak jawabnya apa? Iya, begitu saudara. Demikian juga ibu-ibu. Ada laki-laki, sudah punya istri, ngechat saudara.
gimana kondisi kamu hari ini? Atau dia ngechat tipis-tipis ke saudara, hari ini kamu kelihatan beda banget loh, looks glowing. Bales chattingan para pria itu, ketik gini saudara, jijik. Bilang apa ibu-ibu? Jijik, ya gitu. Kalau bisa pasang emoji muntah, gitu saudara. Yang warna hijau itu saudara. Memang gak ada yang salah. Gak dosa kok cuma chatting, ngerti. Tapi kalau itu dilanjutkan, saya mau bilang begini, itu akan berujung pada dosa perselingkuhan. Yang sudah punya suami atau istri, chat lawan jenis secukupnya. Gak usah lebay, ya Pak. Gak usah lebay, ya Bu. Perempuan sama laki-laki itu gak bisa jadi sahabat. Pasti suatu saat salah satunya baper. Mau konseling pun pria itu ketemu sama pria. Wanita ketemu sama wanita. Iblis itu saudara gak perlu pintu yang terbuka lebar. Iblis itu hanya perlu celah. Celah yang sempit dan kecil untuk bisa masuk dan selesailah keluarga kita. Yang mengerti katakan amin. Tapi saya nggak ada kesukaran sih Pak di bagian itu. Saya aman sih Pak. Oke, nggak apa-apa. Hari ini saya mau katakan begini saudara. Mungkin saudara nggak jatuh sih di masalah perempuan. Mungkin saudara nggak jatuh di masalah laki-laki. Mungkin saudara nggak jatuh di masalah duit. Saudara nggak jatuh di masalah banyak hal. Saudara nggak berbohong, saudara nggak bejat dan lain sebagainya. Tapi saya mau katakan begini. Kalau otak saudara merasa diri saudara paling benar, mohon maaf ya, itu juga dosa. Namanya sombong rohani. Dosa yang tidak dapat diampuni itu hanya satu. Yaitu dosa yang tidak diakui. Pengakuan itu buat Tuhan sebenarnya bukan untuk merendahkan kita. Tapi buat Tuhan memulihkan kita. Amin. Ada ibu-ibu cerita kepada saya saudara. Pak, saya ini punya sakit kepala terus menerus Pak. Bertahun-tahun Pak. Malam tiba-tiba saya lagi tidur bisa sakit kepala. Hebat banget sakitnya. Saya sudah berobat ke Singapura. Suntik dari dokter Singapura. Sudah dicek ini itu. Bukan masalah penyakit yang gimana-gimana. Tapi juga dokter itu nggak bisa jelasin ke saya ini sakit apa. Kenapa sih Pak? Ini terjadi bertahun-tahun sampai hari ini nggak ketemu jawabannya. Itu bisa terjadi sama saya. Saya capek Pak. Saya lelah. Padahal kurang apa saya udah doa sama Tuhan. Apa saya jadi orang yang tawar hati aja Pak? Nggak usah doa-doa lagi. Toh sama aja Pak. Di luar sana banyak kok orang yang nggak doa-doa, yang nggak ikut Tuhan. Hidupnya bahkan bisa lebih diberkati daripada saya Pak. Saudara, ingat. Naaman, seorang panglima yang gagah perkasa. Ingat tulis saja, tetapi punya penyakit kusta. Pesan yang saya mau sampaikan kepada saudara adalah apa? Seindah-indahnya saudara melihat situasi orang lain. Bahkan sekelas Panglima Naaman sekalipun. Setiap kehidupan orang itu punya tetapinya masing-masing. Yang mengerti katakan amin. Masalah apapun itu. Masalah apapun itu. Dalam kehidupan saya pun saudara. Yang saat ini sebagai hamba Tuhan. Tetap ada tetapinya. Ada saudara. Kebenarannya adalah apa? Tuhan izinkan masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh kekuatannya kita. Bukan untuk malah saudara menjadi tawar hati, kecewa. Tapi sebenarnya Tuhan ingin supaya kita belajar lebih sujud, lebih merendah. Naaman harus sampai pada titik mengakui di titik itu, aku butuh pertolongan Tuhan. Aku sadar saat ini, aku nggak mampu menggunakan nama besar saya.
Kerendahan hati itu baru lahir, saudara, dengar baik. Saat kita sadar, ternyata kita ini tidak cukup kuat. Dan satu-satunya jalan keluar adalah bersandar kepada Tuhan. Kenapa aku doa? Baca firman? Karena aku sadar, aku gak kuat. Aku butuh Engkau ya Tuhan. Kenapa aku rajin ikut komsel? Kesan? Karena aku tahu aku lemah. Tuhan akan siapkan orang-orang di sekitarku untuk membangun aku. Aku bisa. Itu semua karena Tuhan. Saya yakin dan percaya saudara. Kalau saudara berpikir seperti itu. Mujizat dan kuasanya akan nyata dalam kehidupan saudara. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Kita nyanyikan lagu ini. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Yesus. Kami perlu Kau Yesus. Beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Poin yang kedua. Cara Tuhan membentuk kerendahan hati dalam diri seseorang adalah dengan mengizinkan orang tersebut melewati pengalaman diremehkan orang lain. Di dalam 2 Raja-Raja, pasal yang kelima ayat yang 4 sampai yang 8, ditulis tentang lika-liku perjalanan Naaman untuk menemui Nabi Elisa. Selanjutnya saya bantu bacakan di 2 Raja-Raja, pasal yang kelima ayat yang ke-9 sampai yang ke-12. Kemudian Naaman datang dengan kuda serta keretanya dan berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh orang mengatakan kepadanya, pergi dan mandilah 7 kali di sungai Yordan. Tubuhmu akan pulih kembali dan engkau menjadi tahir. Tetapi Naaman marah. Lalu pergi sambil berkata, sungguh kukira ia pasti keluar menemuiku dan berdiri menyebut nama Tuhan Allahnya. Lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas bagian yang sakit dan menyembuhkan penyakit kulit itu. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik daripada segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Lalu ia berbalik dan pergi dengan geram. Saudara, kelihatannya Elisa sengaja untuk tidak keluar menemui Naaman. Namun mengutus pesuruhnya, kacungnya untuk menemui panglima kerajaan Aram tersebut. Akibatnya hati Naaman sangat tersinggung karena merasa diremehkan oleh Elisa. Tentunya Naaman itu datang mencari Nabi Elisa dengan gambaran pengharapan, ya, yaitu muncullah seorang nabi keluar menyambutnya, sebut nama Tuhan, lalu menggerakkan tangan nabi itu di bagian yang sakit dan celing, sembuhlah Naaman. Itu pengharapannya Naaman. Tapi apa yang dia dapat? Seorang pejabat penting kenegaraan, kalau datang pasti bawa rombongan ramai saudara ya. Pengawalnya banyak kan saudara. Tentunya dia siap disambut layaknya tamu VVIP. Setuju gak saudara? Saat tiba cuma asisten Nabi doang. Kacungnya Nabi doang yang keluar menemui dia. Terus nyuruh yang menurut Naaman gak masuk akal lagi. Yaitu mandi 7 kali di sungai yang menurut dia kurang layak, kotor. Karena menurut Naaman masih ada sungai-sungai lain yang lebih baik saudara.
Saat itu Naaman berkeputusan, ya udah kita pulang aja, cari nabi lain aja. Emangnya cuma lu doang nabi yang bisa nyembuhin gua. Naaman saat itu saudara, saat itu kondisinya sangat mutung. Mutung saudara. Naaman saat itu mulailah segera bersiap pulang kembali ke Damsik. Kalau saja niatan pulang itu tidak dicegah oleh pegawai-pegawai Naaman. Seperti yang ditulis di ayat yang ke-13. Maka Naaman akan pulang tetap dalam keadaan menderita kusta dan tidak mengalami kesembuhan. Kenapa sih Tuhan mengizinkan kita untuk diremehkan orang? Karena kalau kita sedang dalam posisi dipuji dan disanjung orang, maka di saat seperti itu kerendahan hati tidak akan sungguh-sungguh terlihat. Benar nggak? Ya. Karena ketika hati kita merasa nyaman karena pujian dan sanjungan orang, maka dengan mudah kita akan berkata, udah Pak, bukan saya kok. Jangan saya yang dipuji, segala pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mudah kita ngomong seperti itu. Tapi beda ketika kita sedang diremehkan oleh orang lain. Di saat seperti itu, apa mungkin kita berani mengatakan, gak apa-apa saya diremehkan. Saya memang pantas diremehkan. Dan hanya Tuhan saja yang pantas untuk dipuji. Ujian kerendahan hati di poin yang kedua ini, yang perlu kita pelajari adalah bukan saat kamu dihormati semua orang. Tapi saat saudara diperlakukan standar, bahkan diremehkan, dan hati saudara nggak terganggu. Yang mengerti katakan amin. Kerendahan hati yang sesungguhnya bukan diuji saat kita lagi ada di atas panggung. Tapi itu diuji saat kita sedang tidak dikasih panggung. Sedang tidak dianggap. Dan kita tetap tidak sakit hati. Amin. Saya mau kesaksian saudara. Ada cerita dalam kehidupan saya tentang turunnya berat badan saya sekitar 5 kilogram. Saya bantu ya saudara ya. Tepuk tangan maksudnya saudara. Suatu ketika istri saya yang duluan bertekad menurunkan berat badannya saudara. Kebetulan ada temannya yang memotivasi dia. Nah saat temannya datang ke rumah kami, kebetulan saya juga ada di rumah itu saudara. Temannya itu bilang ke saya, ayo Pak Pendeta, coba sini ikutan nimbang. Jadi saudara, ada jenis timbangan yang tidak hanya memunculkan berat badan, tapi bisa memunculkan data yang lain saudara. Ya saya timbang lah saudara. Saya saat itu sebenarnya cukup pede saudara. Ngetes kok sama orang yang hobi olahraga. Kan saya pendeta pertama di MDC yang berhasil lari finish 42 km. Sombong. Tapi jujur saudara, sebelum saya nimbang saat itu, dalam hati kecil saya bilang seperti itu. Masa ngetes sama orang yang rajin olahraga. Setelah nimbang, ternyata hasil tentang diri saya kurang bagus. Ada beberapa data dalam tubuh saya yang menurut teman istri saya itu harus diturunkan. Yang saya ingat adalah muncul yang namanya nilai body age atau umur tubuh saya. Ternyata nilai body age saya ini saudara, itu 9 tahun lebih tua dari umur saya saat ini saudara. Sebenarnya saya malu nyebutinnya saudara. Kaget saya saat itu sebenarnya. Ternyata tubuh saya sudah lebih rongsok dari umur saya. Lalu ada namanya nilai visceral fat dalam tubuh. Apa sih? Saya juga gak ngerti awalnya. Nilai visceral fat itu adalah nilai lemak yang tersimpan di dalam perut saya. Dan nilai visceral fat yang keluar saat itu cukup tinggi saudara. Lihat data seperti itu,
teman istri saya itu spontan bilang ke saya, ayo Pak Pendeta kurangin makan. Lingkar perut Bapak Pendeta itu besar tuh. Dalam hati saya sebenarnya saudara, ada sedikit penolakan dari kata-kata itu. Enak aja ngajarin orang yang olahraganya lu belum tentu lebih banyak dari gua. Tapi karena istri saya yang bertekad diet saat itu, mau nggak mau menu makanan di rumah dipaksa berubah saudara. Betul, saya kan panglima di keluarga. Masalahnya istri saya pang 6 saudara. 5 kalah sama 6 ya. Aduh. Jadi saya ikutlah mulai makan apa yang disiapkan istri saya saudara. Saya mulai kurangin makan. Prinsip sederhananya adalah saya harus lakukan defisit kalori dalam tubuh saya. Kalori yang masuk ya sederhananya nggak boleh lebih banyak daripada kalori yang keluar. Kalau prinsip hidup saya sebelumnya saya nggak mikir gitu. Misal saya sudah olahraga lari. Wah ya saya tetap makan aja sebanyak mungkin. Sebodoh amat. Karena saya mikir wajarlah makan bebas. Kan olahraganya sudah banyak. Saya gitu dulu saudara mikir ya. Berjalan waktu, beberapa bulan berjalan, saya rutin nimbang saudara. Puji Tuhan saudara, berat badan saya berangsur turun. Dan nilai-nilai seperti body age dan visceral fat juga terus mulai turun. Walaupun belum ideal saudara. Mudah-mudahan kebiasaan ini saya bisa pertahankan ya saudara ya. Mohon doanya. Karena kalau ketemu momen libur, jalan sama anak-anak ya bisa jadi pola makan saya berubah lagi saudara. Yang saya mau bilang begini kepada saudara. Gak apa-apa loh kalau hari ini ada orang yang ngeremehin saudara. Gak apa-apa kalau hari ini ada yang ngetawain hidup saudara. Gak apa-apa kalau hari ini ada orang yang bilang, halah dasar orang miskin. Halah dasar orang susah. Halah dasar dari keluarga broken home. Halah kamu tuh gak pantas jadi nama anak saya. SMA aja gak lulus. Halah dasar lu aja yang gak bener. Dan halah-halah yang lain saudara. Shalom anak muda. Kalau hari-hari ini kamu sedang diremehkan, jangan langsung marah. Amin. Gak usah kepancing. Oke, gue buktiin. Motor, beli. Mobil, beli. Pesawat, beli. Habis itu mikir, bayarnya pakai apa ya? Anak muda, kalem aja. Apa? Kalem aja. Slay. Ya. Yang benar itu saudara, tunjukin lewat karakter saudara. Kekudusan saudara. Tutur kata saudara. Tetap baik. Hikmat saudara. Shalom para orang tua. Kalau saudara sedang diremehkan, jangan marah. Apa? Oke kita buktiin. Saudara, saya mau kasih tahu gini. Nggak ada loh saudara. Kalau saudara lagi marah tuh cakep. Inci itu kalau gue lihat kalau lagi marah cakep juga ya. Nggak ada saudara kayak gitu saudara. Serius nggak ada. Jadi yang benar itu tunjukin lewat kebijaksanaan saudara. Tunjukin bahwa sampai memutih rambut saudara itu adalah bukti bahwa Tuhanlah yang selama ini menggendong kehidupan saudara. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Gak apa-apa diremehkan sama manusia. Amin. Disepelekan sama manusia, monggo silakan. Diem aja. Terus lakukan tugasmu. Pekerjaan saudara terus lakuin. Ingat, dengar baik. Fokus ke buahnya. Jangan fokus ke durinya. Yang mengerti katakan amin. Fokus bertumbuh. Bukan apa kata orang. Bahkan jangan pedulikan apa pikiran orang tentang diri saudara. Tiap hari fokuslah. Pikirkan apa yang Tuhan pikirkan tentang diri kita. Saya percaya kalau saudara gak nyerah sama Tuhan. Lakukan yang terbaik yang saudara bisa lakukan.
saudara akan melihat tangannya yang kuat angkat saudara, promosikan saudara. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Yang saya mau katakan apa sih saudara? Awalnya itu boleh gagal dalam kehidupannya kita. Awalnya boleh diremehin, awalnya boleh gak dianggap. Tapi saya pendeta yang percaya, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Poin yang ketiga, cara Tuhan membentuk kerendahan hati dalam diri seseorang adalah dengan mengizinkan orang melewati ujian ketaatan terhadap firman Tuhan. Di 2 Raja-Raja, pasal yang kelima ayat yang ke-13 sampai yang ke-14. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapa, seandainya nabi itu menyuruhmu melakukan hal yang sukar, bukankah engkau akan melakukannya? Apalagi ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Lalu ia, yaitu Naaman, turun membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Tubuhnya pun pulih kembali seperti tubuh seorang anak kecil dan ia menjadi tahir. Sebenarnya gini saudara, Naaman itu mutung ya. Bukan semata-mata disuruh nyemplung ke sungai Yordannya. Tapi karena harga dirinya itu sudah terlanjur tersinggung, kesentuh dengan penyambutan di awal oleh kacungnya Elisa. Kalau orang Lampung bilang, orang kalau sudah kena apa? Sudah kena piilnya. Ya kan? Itu susah ngeberesinnya. Gitu gak sih saudara? Apa tuh piil? Gengsi. Harga diri. Piil orang tuh macam-macam saudara. Ada yang bilang begini, kalau aku dimarahin itu masih gak apa-apa, aku masih bisa terima. Tapi kalau mertua sampai ngerendahin orang tua aku gak bisa terima itu Itu piil saudara. Aku gak apa-apa, pelayanan capek-capek di gereja gak dibayar. Tapi kalau teman pelayanan aku bisa ngomongin aku di belakang, jujur aku gak bisa terima. Mending aku mundur aja. Itu piil saudara. Di dalam pikiran Naaman itu juga begitu. Kalau nabi topnya Israel langsung, yaitu Elisa sendiri yang kasih instruksi aneh, suruh saya mandi 7 kali di sungai Yordan, oke, saya masih bisa terima. Bahkan 15 kali nyebur pun di sungai Yordan gue lakuin, gue jabanin. Tapi masalahnya instruksinya sudah aneh, yang nyuruh lakuin kelasnya mohon maaf, kacung, gak pantas sama gue. Kalau Anda sopan, saya pun segan. Tapi kalau Anda lancang, oke, gue tunjukin garangnya gue. Naaman sebenarnya sudah pengen banget lakuin seperti itu saudara. Mungkin kalau dia ngambek, bener-bener ngambek dan dia pulang ke Damsik. Habis itu dia bisa jadi utus tentaranya dia ngebom rumahnya Elisa kali. Bisa nggak? Bisa banget. Panglima kesayangannya Raja Aram. Di saat hati Naaman yang lagi kesel banget. Malah dibujuk sama anak buahnya supaya nurut sama perintah kacungnya Elisa. Udah sih Pak, nurut aja. Kan gak susah sih Pak, cuma nyebur doang di sungai Yordan. Iya, ngerti. Gak susah memang cuma nyebur. Tapi masalahnya ini udah nyangkut piil nih. Iya gak sih? Udah nyangkut harga diri. Gengsi dong bos. Emang aku cowok apaan? Iya kan? Terkadang tuh nih saudara ini poinnya nih. Terkadang tuh kita bukan merasa perintah Tuhan itu sulit dijalankan. Tapi karena hati kita sudah terlanjur pahit. Sama proses yang kita alami. Makanya kita sudah males duluan untuk melangkah ke proses lanjutannya. Ujian kerendahan hati yang di poin yang ketiga ini adalah ujian soal seberapa cepat kita masih bisa tetap taat firman. Walau hati kita sudah pahit banget sebenarnya sama prosesnya.
Orang yang kelihatan dari luar, tutur kata bahasanya masih lembut, sopan, sikapnya masih terlihat baik. Nje mas, nje. Mau tahu saudara? Bisa jadi saudara sebenarnya hati dia sudah keras. Bisa juga begitu. Udah gak mau taat karena hatinya udah pahit. Beberapa orang menganggap sikap rendah hati itu bego. Sikap rendah hati itu lemah. Sikap rendah hati itu kalah. Wah, jangan mau kamu digituin. Itu mah namanya dibegoin. Lu gak boleh kayak begitu. Jangan mau, lu harus bales. No. Kebenarannya adalah orang yang kuatlah yang sebenarnya bisa melewati ujian kerendahan hati ini. Naaman itu hampir kehilangan mujizat bukan karena ia kurang iman. Tapi karena dia jaga gengsi. Tapi waktu Naaman meletakkan gengsinya, harga dirinya yang tinggi itu, di bawah perintah Tuhan. Dengar baik. Mujizat dari Tuhan pun akhirnya turun dan ia alami. Yang mengerti katakan amin. Dan ada yang lebih luar biasa lagi terjadi dalam kehidupannya Naaman. Ketika Naaman awal datang ke Israel untuk mencari Nabi Elisa, dia dalam keadaan sakit kusta dan belum mengenal Tuhan. Tapi ketika ia pulang ke negerinya, bukan saja ia mengalami kesembuhan yang sakit dia derita, tetapi seperti yang ditulis di 2 Raja-Raja, pasal yang kelima ayat yang ke-17 sampai ke-19, Naaman menerima anugerah keselamatan dari Tuhan. Dia pulang sebagai seorang yang percaya kepada Allah yang sejati. Yaitu Allahnya Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Artinya apa saudara? Kalau orang itu punya sifat kerendahan hati, punya hati yang terbuka buat Tuhan bekerja dalam hidupnya, dia bukan hanya bisa mengalami berkat kesembuhan jasmani. Tapi orang itu bisa mengalami anugerah Tuhan secara menyeluruh, yaitu jasmani, jiwani, dan rohani. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Poin terakhir, dengar baik ya saudara. Jangan karena satu kejadian, seluruh hidup saudara jadi buruk. Jangan karena satu kesalahan, seluruh jalan hidup saudara jadi berantakan. Jangan karena satu kebodohan, rumah tangga saudara alami kehancuran. Jangan karena saudara memilih untuk tidak taat dalam mengampuni, terus saudara enggak mengampuni. Artinya saudara sedang buka untuk pintu dosa, iblis dan kawan-kawannya. Awalnya saudara enggak ngampunin, iya. Dari nggak ngampunin muncul yang namanya kebencian. Dari kebencian muncul yang namanya penyakit, kanker, tumor, dan itu semua menyerang ekonomi saudara. Lalu saudara jadi miskin, bangkrut. Saudara sakit nggak beres-beres. Lalu saudara jadi pahit sama Tuhan. Saudara jadi miskin. Saudara jadi makin pahit sama Tuhan. Pelan tapi pasti. Saudara jadi nggak mau lagi ke gereja. Saudara nggak mau lagi didoain. Karena apa? Dengar baik. Kepahitan. Dan akhirnya rancangan-rancangan besar iblis itu kejadian benar sama diri saudara. Kalau saudara nggak mau mengampuni, berkatnya Tuhan itu stuck saudara. Ngerti stuck? Mampet berkatnya saudara yang untuk dikasih kepada saudara. Tapi Pak, dia itu udah jahat banget loh Pak sama saya. Saudara, orang itu belum pernah minta maaf sama saya. Saya mau kasih tahu begini saudara. Nggak ada di Alkitab tulis maafin orang yang sudah minta maaf sama saudara. Nggak ada saudara. Tapi Pak, dia itu sudah makin jadi jahatin saya Pak. Biarin aja. Itu urusannya dia saudara. Karena tujuan mengampuni itu bukan untuk dia. Selama saudara tidak taat firman, tidak mengampuni. Yang kamu sakiti pertama kali adalah bukan orang lain.
tapi diri saudara sendiri. Yang saudara lukain pertama kali sebenarnya bukan orang lain. Sebenarnya diri saudara sendiri. Asal saudara taat, asal saudara nggak ngelawan perintah Tuhan, pegang omongan saya hari ini. Kamu taat, buang semua alasan tapi pak itu tadi. Buang semua analisa pertimbangan saudara yang ribet-ribet itu saudara. Orang yang taat itu sebenarnya mengizinkan Tuhan ikut campur dalam perkara hidup kita. Jangan mengandalkan otak saudara yang hanya segede bakpao. Ya. Untuk mereka-reka terus jalan hidup saudara. Hari ini saya mau katakan kepada semua. Yuk lanjut lagi. Jadi berkat bagi banyak orang. Lanjut lagi. Jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Saya yakin dan percaya. Ketaatan akan firman itu akan membuka pintu berkat dan mujizat Tuhan. Itulah yang dinamakan menerima kuasa Tuhan melalui kerendahan hati. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Mari kita masuk dalam perjamuan kudus. Saya undang untuk perjamuan kudus bisa maju ke depan. Kami berdoa Tuhan, sebentar kami akan. Izinkan saya bertanya kepada saudara, apakah masih ada yang belum menerima roti dan anggur? Bagi yang sudah menerima boleh bangkit berdiri. Saudara perhatikan sebentar tulisan di dalam roti saudara. Saya percaya itu adalah pesan pribadi dari Tuhan buat kita semua, terutama untuk saudara pribadi.
aminkan pesan firman itu. Tuhan, saudara bisa bilang kepada Tuhan, jadilah itu semua dalam kehidupannya kami. Sebelum kita ambil bagian dalam perjamuan kudus ini, kalau Roh Kudus ingatkan sesuatu dalam hidup kita, yang kita tahu itu adalah sebuah kesalahan, berdosa kepada Tuhan, sekarang juga kita bisa minta ampun, minta darah Yesus kuduskan, layakan kita ambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Saya kasih waktu sebentar untuk kita semua bisa melakukannya. Mari saudara, kita angkat roti dengan tangan kanan kita, dengarkan firman Tuhan. Waktu Tuhan Yesus mau disalibkan, Tuhan Yesus melakukan perjamuan seperti yang kita teruskan sampai sekarang ini. Tuhan Yesus mengangkat roti, mengucap syukur atas roti itu, dia pecah-pecahan roti itu dan bagikan kepada murid-muridnya dengan mengatakan, inilah tubuhku yang terpecah-pecahkan bagi kamu, perbuatlah setiap kali engkau memakannya menjadi peringatan akan aku. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, bukankah roti yang dipecahkan ini berarti persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari yang percaya makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan yang berisi anggur lebih tinggi dari kepala kita, dengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus mengangkat cawan dan dia mengatakan, inilah cawan perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali engkau meminumnya menjadi peringatan akan aku. Itu sebabnya Bapak Saudara yang saya kasihi, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur ini berarti persekutuan dengan darah Yesus. Dan kita yakin darah itu yang kuduskan, sucikan kita dari segala dosa kita. Mari yang percaya minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara, kita angkat kedua tangan kita. Ucapkan terima kasih sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kita ucapkan syukur sama Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih. Pakada sikira la la la, kira la para sikira la pakada sikira la, kura pala 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 pala, kira pala 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 pala. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Hari ini kami melakukan perjamuan kudus, kembali kami diingatkan Tuhan bahwa 2000 tahun yang lalu Engkau mati di kayu salib, itu sudah mencontohkan kehidupan sebagai orang yang rendah hati. Engkau yang seharusnya posisinya di atas, tinggi. Tapi engkau mau rendah, serendah-rendahnya, sedalam itu rendahnya. Kami yakin dan percaya, berkat itu juga seperti itu. Mengalir kepada orang yang rendah, rendah hati. Kami mau belajar menjadi orang yang rendah hati Tuhan. Kesukaran dalam kehidupannya kami, bukan untuk kami menjadi orang yang tawar hati, kecewa, meninggalkan Tuhan. Tapi kami mau belajar bahwa kesukaran yang kami hadapi yang belum ada jawabannya, itu selalu mengingatkan kami bahwa kami butuh Tuhan. Kami gak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Kami gak kuat tanpa Tuhan.
Dan kami mau taruh hidup kami selalu dekat sama Tuhan. Dan kami juga mau belajar rendah hati untuk tidak mudah marah pada saat ada orang yang meremehkan kami. Kami percaya Tuhan, kami memang sepatutnya menjadi orang yang rendah hati. Karena hanya Tuhanlah yang patut dipuji. Dan hari ini Tuhan, kami tidak mau mengeluarkan emosi kami untuk mendapatkan kata-kata yang buruk masuk dalam hidup kami. Karena hidup kami bukan apa kata orang. Hidup kami apa kata Tuhan dalam kehidupannya kami. Dan hari ini Tuhan, kami percaya kalau hidup kami di tangan Engkau. Kami berusaha yang terbaik apa yang kami bisa lakukan. Kami gak nyerah sama Tuhan. Kami lakukan sungguh-sungguh yang terbaik buat Tuhan. Kami do our best. Mungkin awalnya kami diremehkan. Awalnya kami disepelekan. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dan hari ini kami belajar. Kami harus rendah hati. Kami harus rendah hati Tuhan untuk tidak mudah tersinggung. Kami tidak mau menjaga harga diri kami setinggi-tingginya. Tapi kami mau meletakkan harga diri kami di bawah ketaatan firman Tuhan. Hari ini kami mau belajar, mulai melakukan, mentaati apa yang Tuhan pengen saya lakukan. Bukan selalu menjaga harga diri demi gengsi. Karena udah kepahitan, kami mau lepaskan semua itu. Karena kami percaya ketaatan akan firman Tuhan itu lebih baik hadir dalam kehidupannya kami. Terima kasih Tuhan. Kalau Tuhan 2800 tahun yang lalu bersedia menolong Naaman, kami percaya Engkau juga bersedia melakukan hal yang sama dalam kehidupannya kami. Menyatakan anugerah kuasa dan mujizat yang memberikan jalan keluar. Hari ini Tuhan Yesus, dengan percaya dan bergantung kepada Engkau, hamba-Mu berdoa ulurkan tangan kasih dan kuasa-Mu, menjamah mereka yang memerlukan pertolongan dalam hidup mereka. Pertolongan dalam rumah tangga mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam masa depan mereka, dalam usaha mereka, di dalam kesehatan mereka. Karena sesungguhnya kuasa Tuhan tidak pernah berakhir. Kuasa-Mu tidak terbatas dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita sama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita. Tuhan dipersilakan dulu kembali. Kita akan melihat pengumuman. MDC News 3 Agustus 2025. Selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang baru pertama kali hadir di ibadah ini. Anda bukanlah orang asing di tempat ini. Saya ingin bertanya di ibadah pertama, adakah dari jemaat Tuhan di tempat ini yang baru pertama kali hadir di tempat ini boleh mengangkat tangannya supaya Asher bisa melayani Bapak, Ibu, Saudara. Kami mengundang Bapak dan Ibu, Saudara yang sudah 2-3 kali ibadah dan belum tertanam dalam kesan dapat menghubungi tim Asher untuk info kesan di area mana saja. Dan berikut kesan yang ada di MDC Bandar Lampung. Kegelapan, aku akan melangkah dengan iman percaya. Image Teens Community Saturday Service 9 Agustus yang akan dilayani oleh Kak Helda bertepat di Komplek Hotel Yuna Jalan Ikan Hiu jam 5 sore. Info lebih lanjut bisa menghubungi Kak Yulisa di nomor yang tertera. Hari Minggu tanggal 10 Agustus 2025 akan tetap ada ibadah umum di tempat ini yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta David Handiyoko. Untuk jam ibadah bisa diperhatikan. Dan hari Minggu juga disertai ibadah anak Joy Kid bertempat di Ruko MDC. Dan juga akan ada ibadah satelit Enjung Karang bertempat di Hotel Asoka Ruang Siger 2 di jam 5 sore yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta David Handiyoko. Dan juga tersedia QRIS persembahan jemaat, Bapak Ibu bisa mendapatinya di lantai 1.
Dan juga bagi jemaat yang memberikan persembahan, persepuluhan, dana pembangunan dan misi bisa mentransfer melalui rekening sebagai berikut. Dan berikut laporan data persepuluhan dan persembahan di bulan Juli. Dan juga laporan dana pembangunan gedung gereja. Kelas DK dan HB dimulai kembali bertepat di hari ini, hari Minggu. Ya, ini yang ditunggu-tunggu. MDC Charity Run Sabtu 9 Agustus. Apakah sudah mendaftar semua Bapak Ibu Saudara di tempat ini? Sepertinya pendaftaran sudah ditutup ya. Ini menginfokan kembali Sabtu tanggal 9 sudah mendaftar, diperhatikan jamnya di lapangan Korpri jam 5.30. Joy Kids, step right up to join the fun Carnival Day untuk orang tua yang mempunyai anak bisa bergabung di ibadah Joy Kids. Bertepat di lokasinya di Citra Garden di tanggal 31 Agustus jam 9 sampai jam 11. Ya, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita ingin memberikan yang terbaik, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan atas segala berkat yang telah Engkau limpahkan atas setiap kami, bahkan termasuk kesempatan kami boleh datang dan beribadah kepadamu, bahkan kami mendengar firman Tuhan. Saat ini kami ingin memberikan persembahan kami sebagai tanda syukur kami kepadamu Tuhan. Kiranya persembahan ini menjadi berkat dan Engkau gunakan dan kami gunakan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaannya, dipanggil ditebusnya, menjadi anak-anaknya, untuk memberitakan segala perbuatannya. Bagi jemaat yang sudah memberikan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan pujian ini. Firman-Nya meneguhkan, Roh Kudus yang kuatkan, memberi kuasa. Bangkitlah, jadilah umat pemenang. Bangkitlah, jadilah terang bagi dunia. Bangkitlah, jadilah umat pemenang. Untuk doa berkat Bapak David saya persilakan. Sebelum kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini, saya akan memberitakan bahwasannya untuk acara Sabtu depan untuk MDC Run, ya, jangan sampai kita terlambat datang di tempat, sebab acara itu akan mulainya on time. Seperti Bro Jeffrey tadi sampaikan bahwa kota pendaftaran sudah ditutup ya, sudah habis dong. Beri tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah mensupport acara ini. Tapi kabar baiknya, mungkin Bapak Ibu merasa mungkin, aduh iya aku lupa ya daftar, mungkin terlalu sibuk minggu-minggu ini. Jadi kuotanya udah habis gitu ya. Tapi kabar baiknya adalah Bapak Ibu atau teman-teman masih bisa daftar. Nah, ini kabar baiknya. Pendaftaran hanya Rp50.000, tapi tidak dapat jersey sama medali. Tapi tetap dapat nomor ya itu untuk lari itu dapat. Jadi bukan ilegal, tapi ilegal lari. Tapi bayarnya 50.000, nggak dapat jersey, nggak dapat kaos. Nah, bisa hubungin di kontak person yang di layar belakang, atau bisa juga
DM ke MDC Bandar Lampung di IG, nanti tim akan membantu Bapak Ibu untuk mendaftar. Jangan lupa juga sore ini adalah ibadah perdana kita di satelit Tanjung Karang di Hotel Ashoka. Boleh diinfo kepada saudara-saudaranya atau teman atau siapapun juga yang mungkin tidak bisa ibadah pagi, ibadah sampai ibadah ketiga nanti ada di ibadah di satelit kita di Tanjung Karang di Hotel Ashoka. Itu aja yang saya mau dorong buat Bapak Ibu. Mari kita tundukkan kepala kita. Terima kasih Tuhan buat ibadah pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap firman yang kami dengar, setiap apapun yang kami dengar pada pagi hari ini Tuhan, itu akan menumbuhkan rasa iman kami Tuhan. Ajar kami untuk selalu taat Tuhan. Ajar kami untuk tahu selalu merendahkan diri kami di hadapan Tuhan. Kami sangat-sangat terbatas Tuhan, tapi Engkau Allah yang sungguh luar biasa Tuhan, tidak pernah terbatas ya Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih buat Pak Kris yang sudah menyampaikan firman Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Pakai hamba-Mu ini semakin hari semakin heran ya Bapa. Pada ibadah kedua, ibadah ketiga dan pada ibadah keempat nanti Tuhan, Engkau terus telah memberikan kekuatan Tuhan, marifat dan hikmat daripada Allah. Keluarganya Tuhan, anaknya dimanapun berada Tuhan, Engkau serta naungi ya Bapa. Percaya Tuhan bahwa Engkau akan terus Tuhan membawa Pak Kris semakin hari, semakin terus untuk memberikan berkat buat jemaat di tempat ini ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, kami bersyukur Tuhan. Mari kita mengangkat tangan kita akan menerima berkat pada pagi hari ini. Akhirnya jemaat yang kukasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dengan membawa berkat, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Allah Roh Kudus menyertai kita mulai pagi hari ini, besok sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Terimalah berkat ini di dalam nama Yesus. Semua orang yang percaya katakan amin.